more news. Kali ini berita tentang Kristen Stewart. Kristen Stewart itu memulai debut kemunculan di dunia film tuh saat remaja memerankan anaknya Jodie Foster di film Panic Room-nya si David Fincher. Nah, kali ini dia hadir kembali di dalam sebuah film bergenre komedi romantis, Happiest Season. Kalau dilihat-lihat dari trailernya nih ya, ini tuh Kristen Stewart banget lah. Maksud gue kayak di film ini tuh dirinya akan memerankan karakter bernama Abby yang punya pacar seorang cewek yang bernama Harper yang diperankan oleh Mackenzie Davis. Ya, ini tuh kayak love story dengan balutan komedi ala pasangan LGBTQ. Garapan Hulu dan Sony Pictures ini tuh menceritakan Abby yang mengunjungi keluarga Harper, di mana saat makan malam Natal si Abby itu punya niat kayak mau ngelamar si Harper. Tapi permasalahannya ternyata si Harper itu menyembunyikan hubungannya dengan Abby dari keluarganya. Nah, disitulah si Abby mulai mempertanyakan kayak Harper yang dia rasa udah kenal luar dalam kok gini ya ternyata ya. Well, film ini disutradarai oleh Clea Duvall yang berkolaborasi dengan penulis skenario Mary Holland. Saat ini seperti yang kita ketahui, Kristen Stewart juga lagi di tengah-tengah persiapan film Spencer. Film itu tentang Princess Diana. Jadi saat ini tuh dia lagi latihan untuk belajar aksen UK, habis itu mempelajari biografinya Putri Diana supaya lebih memahami lah karakternya Putri Diana. Yang menarik dari Happy Season ini selain trailernya yang kocak banget, itu tuh sebenarnya karena soundtracknya loh. Soundtracknya itu diisi sama musisi-musisi semacam kayak Anne Mary, ada Bebe Rexha, ada Sia, ada Brandy Clark, habis itu ada Tegan and Sarah. Well, semoga benar-benar keluar ya. Bukan benar keluar, semoga keluar di filmnya ya. Itu pasti keren-keren banget karena apalagi ada Sia, my favorite. Kayak apa kira-kira lagunya, kita tungguin aja lah ya. Happy Season tuh akan tayang perdana di Hulu tuh 25 November ini sebagai pemanasan menjelang Natal. Kita tungguin ya guys. It's more news. Kali ini berita dari dunia perfilman tanah air kita tercinta, Indonesia. Miles Film yang kini sudah berusia 25 tahun ngasih dua kejutan menarik ke pecinta film Indonesia. Minggu lalu di halaman Instagramnya Miles Film secara resmi mengumumkan sequel dari film Petualangan Sherina, yang tentunya masih dibintangi sama si Sherina plus Darby Romero yang kini keduanya udah jadi dewasa. Petualangan Sherina yang pertama itu tercatat dalam sejarah film tanah air sebagai film layar lebar pertama yang diproduksi oleh Miles Film di tahun 2000 lalu. Di film keduanya ini, Riri Riza tuh masih akan duduk di kursi sutradara dan Mira Lesmana masih duduk di kursi produser. Dikabarkan selain berakting, kali ini si Sherina Munaf itu juga punya peran yang lebih, yaitu terlibat dari pengembangan ceritanya dan menjadi komposer penata musik menggantikan almarhum Elva Sessioria. Penulisan skenario akan ditangani oleh Jujur Prananto, Riri Riza, dan Mira Lesmana, serta kakak kandung Sherina Munaf, yakni Vira Nia Munaf yang akan menjadi co-writernya. Proyek Petualangan Sherina terbaru nggak cuma itu aja guys. Petualangan Sherina juga akan tampil dalam film animasi. Film animasi Petualangan Sherina ini yang akan menceritakan pertemuan awal antara Sherina dengan si Sadam. Penggarapan animasi Petualangan Sherina sendiri telah dimulai sejak Mei 2020 lalu, dan dalam proyeknya Miles Animasi menggait dengan Langit Animasi Jakarta yang berkolaborasi dengan Home Pimpa Animation Surabaya dan Afterlife Bandung. Sedangkan film Petualangan Sherina yang kedua itu udah ada dalam tahap casting terakhir, persiapan rekaman musik, dan koreografi. Tapi ya guys, nggak cuma itu doang kejutannya dari Miles Film, karena mereka baru banget mengumumkan film terbaru lainnya mereka yang berjudul Paranoia. Film tersebut tuh merupakan ide dari Mira Lesmana dan Riri Riza di awal masa PSBB. Penulisan skenario dikerjakan oleh Mira Lesmana dan Jujur Prananto. Paranoia tuh sedang melakukan tahap syuting yang akan dibintangi oleh Nicholas Saputra, Nirina Zubir, Kathleen North Lewis, dan Lukman Sardi. Menjanjikan banget sih dari casting-castingnya ini. 3 film terbaru Miles tersebut akan direncanakan tayang di tahun 2021 mendatang. Tepatnya kapan? Kita kurang tahu. Kita tunggu deh ya guys. It's more news. Kali ini berita dari Gerard Butler. Frances Has Fallen tuh dikabarkan bakal punya film keempatnya yang berjudul Night Has Fallen. Gue pikir tuh udah bakal mentok ya di Angel Has Fallen, ternyata enggak. Dan udah pasti banget kalau Gerard Butler ini bakal kembali memerankan Mike Banning. Dalam film keempatnya ini, Rick Romanwald masih tetap duduk di kursi sutradara. Kalau diingat-ingat kan, di film terakhirnya tuh Angel Has Fallen, Mike Banning ketemu bapaknya. Habis itu sebuah karakter baru tuh muncul. Di Night Has Fallen, apakah akan dibahas lebih dalam? Kita masih belum tahu karena belum begitu banyak bocoran-bocoran soal film ini. Well, kita tunggu aja ya update-update-nya kayak gimana. It's more news. Kali ini berita tentang A Quiet Place yang kedua. Well, di tengah penantian panjang penayangan A Quiet Place yang kedua itu diundur
jauh banget ya. Harusnya kita udah bisa mulai nonton sekitar akhir tahun ini, tapi diundur ke tahun 2021 akibat pandemi. Tapi secara mengejutkan ya, terdengar kabar dari The Hollywood Reporter mengenai film lain di dalam franchise milik John Krasinski ini. Spin-off dari A Quiet Place sudah masuk ke tahap development ternyata. Di dalam spin-offnya ini, posisi John Krasinski sebagai sutradara akan digantikan oleh Jeff Nichols yang sebelumnya pernah membidani Take Shelter dan dengan target penayangan di tahun 2022. John Krasinski sendiri akan duduk di kursi produser bersama dengan Michael Bay, Andrew Forbes, dan Brad Fuller. Kita tunggu aja, karena yang pertama menurut gue keren banget. It's more news. Kali ini berita dari Gunpowder Milkshake. Apa itu? Well, di awal tahun 2019 lalu diumumkan bahwa setelah Jumanji The Next Level, Karen Gillan tuh akan memerankan film action yang berjudul Gunpowder Milkshake. Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga nih. Gunpowder Milkshake akhirnya tuh merilis foto perdananya, di mana diperlihatkan Karen Gillan, Angela Bassett, Michelle Yeoh, Carla Gugino, dan sang ibu ratu perebut tahta di Game of Thrones, Lina Headey, hadir dalam mode full action. Film aksi ini tuh besutannya sutradara Aaron Keshales dan Nahvat Papasiado, yang sebelumnya menggarap film The Big Bad Wolves. Konon katanya film ini tuh terinspirasi banget dari film-filmnya si Quentin Tarantino dan Edgar Wright. Well, kalau dilihat dari foto Karen Gillan sih emang kayaknya kelihatannya style tuh Tarantino banget. Gunpowder Milkshake sendiri akan menceritakan tentang Sam yang baru berusia 12 tahun ditinggalkan oleh ibunya yang bekerja sebagai pembunuh bayaran. Sam akhirnya dibesarkan oleh The Firm yang merupakan sindikat pembunuh bayaran tempat ibunya pernah bekerja. 15 tahun kemudian, Sam tumbuh menjadi pembunuh bayaran yang sangat kejam dan mengerikan. Di perjalanannya, Sam mendapatkan masalah yang membuatnya harus memilih antara setia melayani The Firm atau melindungi seorang gadis lugu berusia 8 tahun. Klise lah ya. Sam hanya punya satu kesempatan untuk bertahan hidup. Sam akan diperankan oleh Karen Gillan dan ibunya Sam yang bernama Scarlett akan diperankan oleh Lina Headey. Cocok. It's more news. Kali ini berita dari Russo Brothers. Joe dan Anthony Russo atau Russo Brothers yang dikenal sebagai penyelamat film Avengers, di mana memberikan kita dua film Avengers terakhir yaitu Infinity Wars dan Endgame yang tidak akan pernah kita lupakan itu tiba-tiba muncul lagi dalam proyek terbarunya mereka yang berjudul Mosul, dan trailernya baru banget aja dirilis. Nah, Russo Brothers akan duduk di kursi produser dan Matthew Michael Carnahan akan duduk di kursi sutradara. Mosul akan dibalut dengan bahasa Arab dan berdasarkan kisah nyata, menceritakan ISIS yang merebut sebuah kota dan sekelompok pria kemudian berjuang merebut kembali apa yang sudah menjadi milik mereka. Ini adalah kerjasama kedua Russo Brothers dengan Netflix setelah sebelumnya tuh sukses menggarap film Extraction yang dibintangi oleh Chris Hemsworth. Mosul tayang perdana di Netflix tuh tanggal 26 November ini. Emang Netflix punya kebiasaan yang udah mepet-mepet baru dirilis gitulah trailernya.